Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai sistem informasi konveksi dengan saya sendiri Muhammad Miftahul Khair, dan ada rekan saya diantaranya ada Renanda Pamungkas, Rusdi Firdaus Malik, dan Muhammad Fadila Abiyu Faris. Latar belakang penelitian. Bisnis konveksi yang awalnya hanya menerima pesanan satuan dengan model yang telah ditetapkan sebelumnya oleh konveksi, saat ini usaha yang dirintis telah berkembang dengan dapat membuat pesanan dengan model yang dapat ditentukan oleh konsumen serta jumlah yang lebih besar. Meskipun pesanan satuan serta model yang disediakan konveksi tetap dijalankan. Di era ini persaingan antar perusahaan konveksi semakin kompetitif. Hal itu menuntut perusahaan agar selalu berinovasi agar dapat bertahan serta menjadi suatu keunggulan demi tercapainya target yang telah ditetapkan. Salah satu inovasi yang perusahaan terapkan adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi di sisi administrasi, penjualan, pelayanan hingga pemasaran. Kelebihan dari aplikasi sistem informasi konveksi ini yaitu adalah user friendly, memiliki fitur katalog untuk memudahkan pelanggan dalam memilih produk, dan juga bisa rekap data transaksi, di mana rekap data transaksi ini bisa dijadikan acuan untuk perusahaan untuk penentuan keputusan selanjutnya. Oke, nama saya Muhammad Fadila Abiyu Faris. Batasan aplikasi. Yang pertama harus terkoneksi dengan internet. Yang kedua masih berbasis desktop. Yang ketiga hanya bisa diakses oleh pihak penyedia layanan admin dan super admin. Rumusan masalah. Pertama, bagaimana mengelola pesanan masuk. Yang kedua, bagaimana mengelola proses pembuatan pakaian. Di sini kami menggunakan metode yaitu Rapid Application Development. Metode yang digunakan ini untuk pengembangan proyek menggunakan metode rekayasa dan menggunakan Software Development Life Cycle atau SDLC. Dalam pengembangan aplikasi dengan model Rapid Application Development atau RAD. Kemudian ada analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan untuk mengetahui permasalahan dan kebutuhan sistem dalam pengembangan sistem yang diharapkan user. Analisis kebutuhan data menggunakan metode sebagai berikut. Pertama ada analisis kebutuhan user. Pertama itu kita melakukan observasi pada objek penelitian, dalam hal ini konveksi, untuk mengamati secara langsung mengenai kondisi yang sebenarnya gitu, untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua, wawancara, melakukan tanya jawab kepada yang punya konveksi secara langsung dengan guna mendapatkan informasi yang akurat. Yang kedua ada analisis sistem. Analisis sistem adalah penguraian suatu sistem informasi yang sudah utuh ke dalam bagian-bagian komponen dengan tujuan dapat mengidentifikasi dan mengevaluasi berbagai macam permasalahan maupun hambatan yang terjadi pada sistem sehingga nantinya dapat dilakukan perbaikan atau pengembangan. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menganalisis sistem yang tengah berjalan yang berhubungan dengan pembuatan proyek yang masih dilakukan secara manual. Kemudian ada perencanaan kebutuhan atau requirement planning. Pada tahap ini dilakukan identifikasi tujuan dari dibuatnya aplikasi dan melakukan identifikasi kebutuhan informasi untuk mencapai tujuan. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan pertemuan atau diskusi dengan user agar aplikasi atau sistem informasi yang dikembangkan sesuai dengan tujuan. Kemudian ada proses desain atau design workshop. Di tahap ini pengembang membuat prototipe atau purwarupa
berdasarkan kebutuhan-kebutuhan yang telah didefinisikan sebelumnya. User melakukan uji coba terhadap prototipe dan memberikan masukan mengenai kebutuhan-kebutuhan yang kurang. Dan yang terakhir ada implementasi. Setelah desain dari sistem serta purwarupa telah disetujui, baik itu dari user ataupun pengembang, maka proses selanjutnya itu adalah melakukan pengembangan purwarupa menjadi suatu program. Selanjutnya ada tahapan-tahapan. Pertama, kita melakukan pengembangan prototipe. Pertama, kita melakukan prekayasaan. Yang dibutuhkan kita kebutuhan sistem gitu. Tahapan ini dirancang untuk menentukan kebutuhan dari sistem yang diharapkan mampu dan sesuai dengan keluaran yang diharapkan. Dalam hal ini termasuk fungsionalitas dan penggunaan dari aplikasi. Kemudian pengembangan sistem. Tahap selanjutnya adalah merancang lingkungan yang akan digunakan dalam program yang meliputi jenis perangkat lunak yang digunakan, sistem operasi yang digunakan, spesifikasi perangkat keras yang digunakan, dan hak akses pengguna. Kemudian ada perancangan sistem. Perancangan sistem yang digunakan adalah notasi UML atau Unified Modeling Language sebagai case tool dalam perancangan sistem yang di dalamnya terdapat identifikasi objek dengan diagram development yang terkait dalam perancangan aplikasi sistem informasi konveksi. Selanjutnya kita melakukan perancangan database. Nah, di sini setelah kita melakukan perancangan sistem, kita melakukan perancangan database menggunakan tool class diagram yang menggambarkan relasi antar kelas dan tabel. Nah, dengan dilakukannya perancangan database, maka akan terlihat entitas-entitas pembentuk aplikasi. Selanjutnya kita melakukan perancangan interface. Nah, di tahap ini interface ataupun antarmuka, kita udah melihat prototipe dari interface-nya atau antarmuka dari perangkat lunaknya. Interface diperlukan untuk menjembatani interaksi pengguna dan perangkat lunak yang dibangun dengan menggunakan tool use case diagram, activity diagram, dan sequence diagram. Nah, yang kedua itu kita membuat sistem atau pengkodean atau programming. Pembuatan sistem programming biasanya menggunakan bahasa pemrograman atau aplikasi Visual Basic. Di sini kita menggunakan Visual Basic 2010 dan menggunakan MySQL sebagai database. Kemudian yang kedua, kita menggunakan prototype, menggunakan purwarupa. Nah, sistem yang telah dibuat kemudian diberikan kepada user dan dievaluasi bersama-sama pada pertemuan antara user dan pengembang agar aplikasi atau sistem sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian selanjutnya ada memperbaiki purwarupa atau prototype. Setelah memperoleh evaluasi, pengembang melakukan perubahan pada prototype berdasarkan hasil evaluasi bersama. Selanjutnya kita menggunakan purwarupa atau prototype untuk operasional. Setelah prototype yang disepakati dan dikembangkan oleh pengembang selesai menjadi sebuah program atau aplikasi yang siap digunakan untuk operasional, pada tahap ini evaluasi yang terjadi akan dimasukkan pada pembaharuan aplikasi selanjutnya. Dan yang terakhir ada evaluasi. Di sini ada dua tipe. Pertama, evaluasi user. Di evaluasi user ini kita mencoba user telah mencoba aplikasi dengan evaluasi yang telah dilakukan sesuai dengan keinginan user sebelumnya.
Tujuan dari evaluasi sistem adalah untuk mendapatkan hasil dari wawancara yang secara langsung dinilai oleh user, yang hasilnya dibuat dalam bentuk narasi. Yang kedua itu evaluasi sistem. Nah, untuk mencapai atau menghasilkan sistem seperti yang diharapkan, maka dilakukan evaluasi terhadap sistem untuk menemukan kesalahan-kesalahan yang mungkin saja terjadi pada sistem. Maka diperlukan pengujian menggunakan black box testing. Pengujian ini lebih ke pengujian fungsional terhadap perangkat lunak yang dibangun, apakah sesuai dengan kebutuhan pengguna atau tidak. Development tool. Perangkat lunak yang digunakan. Yang pertama Visual Basic 2010 profesional, yang kedua SAM, yang ketiga Asta UML. Perangkat keras yang digunakan, prosesor AMD Ryzen 7, GPU AMD Radeon 540, RAM 8GB, hard disk 1 TB, kartu jaringan atau Ethernet card, monitor resolusi 1920 x 1080, Tacticus atau mouse, dan papan ketik keyboard PS ketik keyboard aja. Selanjutnya ke perancangan desain dari sistem informasi konveksi ini, itu kita mulai dari use case. Use case yang dirancang oleh kami itu mulai dari data login, data master hingga ke lainnya, di mana data login tersebut berisikan tentang data-data yang diinputkan pada saat login. Terus di data master terdiri dari beberapa package lagi. Transaksi itu terdapat hal-hal yang mesti diinputkan pada saat penginputan data transaksi. Di laporan itu lebih ke perekapan data tentang, dan lainnya itu lebih ke pemunculan data-data yang telah diinputkan sebelumnya. Nah, di use case login tuh user, di mana user itu termasuk oleh pemilik, admin, dan juga penjahit yang dapat memasukkan username dan password, di mana username dan password ini telah ditetapkan sebelumnya oleh pihak development. Lalu use case data master. Use case data master ini dapat diakses oleh user dan juga penjahit, di mana user ini terdiri dari pemilik yang juga admin. Sedangkan penjahit hanya dapat mengakses di mana user dapat mengakses semua package yang ada di data master, sedangkan penjahit hanya dapat mengakses profil, data warna, data produk, dan juga data bahan. Selanjutnya di perancangan database. Database yang kami gunakan itu menggunakan MySQL, di mana terdapat 5 package utama, yaitu dari login, pegawai, transaksi, laporan, dan data master, di mana pegawai, laporan, dan transaksi ini memiliki satu keterkaitan. Dan ini merupakan ERD dan RDIS dari database ini, di mana data bahan memiliki keterkaitan dengan data transaksi dan data produk, dan semuanya sih memiliki keterkaitan. Lalu ini merupakan matriks diagramnya, di mana data produk berrelasi dengan data bahan, data produk berrelasi dengan data transaksi berrelasi dengan data user, data ukuran, data pelanggan. Dan ini merupakan ERD yang diciptakan melalui MySQL. Oke, selanjutnya kita memasuki tahap demo testing yang akan dibawakan oleh saudara Renanda Pamungkas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya. Di sini ada rancangan database-nya ya. Di sini kami menggunakan 7 database, ada data bahan, data produk, data warna, data user, data ukuran, data pelanggan, dan data transaksi. Untuk relasinya, data bahan itu berelasi dengan data produk dan data transaksi.
Jadi satu data produk boleh memiliki banyak data bahan, tetapi data bahan hanya boleh memiliki satu data produk. Untuk data transaksi hanya boleh satu bahan, dan satu bahan hanya boleh dimiliki satu data transaksi. Data bahan boleh memiliki banyak di data transaksi. Untuk data produk dengan data transaksi sama, satu data transaksi hanya boleh memiliki satu data produk, sedangkan data produk boleh banyak memiliki data transaksi. Begitupun data user dengan data pelanggan. Tapi data ukuran, satu data transaksi hanya memiliki satu data ukuran, dan satu data ukuran hanya memiliki satu data transaksi. Sengaja kami memisahkan data transaksi dan data ukuran. Jika data ukuran disatukan dengan data transaksi, akan banyak nilai nol. Misalkan si pelanggan hanya memesan ukuran S dan ukuran M, L, XL, XSL dan lainnya akan nol, karena supaya tidak terlalu panjang dan kebanyakan nol, kami memisahkan data transaksi dan data ukuran. Di sini kami menggunakan aplikasi Visio untuk membuat ERD-nya. Sini ada tabelnya atau tabel dari ERD sebelumnya yang berelasi atau tidak. Data bahan berelasi dengan data produk dan data transaksi. Data produk berelasi dengan data bahan dan data transaksi, sedangkan data transaksi berelasi dengan data bahan, data produk, data user, data ukuran, dan data pelanggan. Data user, data ukuran, data pelanggan hanya berelasi dengan data transaksi. Di sini ada desain database-nya yang ada di PHP MyAdmin di MySQL. Di data produk ada ID produk, ada nama, deskripsi, harga, stok. Di data bahan ada ID bahan, ID produk untuk bisa menghubungkan antara data produk dan data bahan, nama bahannya apa, stoknya, tipe stoknya apa, deskripsi. Di data pelanggan ada ID pelanggan, nama pelanggan, dan nomor telepon pelanggan. Di data transaksi ada ID transaksi, ada ID produk, ID bahan, ID pelanggan, ID ukuran untuk menghubungkan antara ID produk, ID bahan, ID ukuran, dan ID user, dan ID pelanggan. Jumlah, tanggal mulainya kapan, perkiraannya kapan, keterangan, total harga, bayar, ID user, status, tanggal selesai, hasil jumlah, validasi selesai, dan fotonya apa. Itu di sini ID produk, ID bahan, ID pelanggan, ID ukuran seharusnya foreign key ya, agar bisa menghubungkan ke data-data yang lainnya. Tapi di sini kami belum men-settingnya. Di data ukuran ada ID ukuran S, M, L, XL, XSL, dan lebih XSL. Untuk data usernya ada ID user, username, password, nama lengkap, nomor telepon usernya, dan jabatannya apa. Data warna hanya ada ID warna, nama warna, dan stok warnanya. Begitu penjelasan tentang rancangan database di kelompok kami. Selanjutnya akan ada demo tentang aplikasi yang kami buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mendemokan aplikasi yang kami buat. Di dalam aplikasi ini kami mempunyai 3 role atau 3 jabatan. Ada admin, ada super admin, dan penjahit.
Bedanya jika admin dia tidak bisa merekap transaksi, yang hanya bisa itu super admin atau pemiliknya. Dan kalau penjahit, dia hanya tidak bisa input transaksi, hanya bisa view saja. Jika super admin, dia bisa semuanya. Untuk kecepatan ini, untuk melihatkan alurnya, kita pakai role yang super admin. Oke, inilah tampilan dasar dari aplikasi yang kami buat, baju konveksi. Oke, ini adalah tampilan awalnya ya. Di sini ada menu utamanya ada 5, dan setiap menu utama ada sub-sub menunya. Di tengah aplikasi kita ada versi aplikasi apa, kita masih beta, masih dalam pengembangan. Kita master ada my profile, ada ubah kata sandi, data warna, data produk, data bahan, dan data user. Kalau kita pakai super admin, kita bisa membuka semua menunya. Jika ini transaksi, ada input transaksi dan data transaksi. Di laporan kita bisa rekap transaksi. Di lainnya ada katalog. Kita mulai dari data master. Yang pertama tadi ada data warna. Kita bisa menawarkan warna apapun di sini untuk keperluan produksi kita. Misalkan warna stoknya berapa? 100 dan input. Oke. Dan ingin berubahnya, selain ingin berubah dengan ungu 2, ungu 1, dan pasti diupdate. Dan ingin menghapusnya bisa langsung hapus. Oke. Itulah halaman data warna. Di data produk, misalkan baju polos, harganya 50.000, stoknya 10, stoknya 50, grafiknya baju polos, dan tinggal input dan langsung ada di sini. Nah, di sini bisa edit dan hapus juga ya. Misalkan hapus polos S2, langsung berubah, tidak apa lagi, S-nya 1 lagi. Oke, berhasil. Oke, itu data master. Di data produk, data bahan. Misalkan kita mau menambahkan bahan dari si baju bermotif. Kenapa baju yang tadi, baju polos tidak ada di sini? Kita harus melogo dulu baru login lagi. Itulah untuk keamanan. Buat untuk keamanan emang kami membuat alurnya seperti itu. Baju bermotif, nama bahannya katun, dan misalkan kain, stoknya berapa, terus tipe stoknya apa, ada sini ada BS, lusin, yang kita pakai BS saja, misalkan kain saja, dan di sini bisa input. Oke, berhasil. Sudah ada. Jika sudah, sini ada user, kita bisa menambahkan user yang bisa akses di sini. Misalkan tes, nama usernya tes, nomor teleponnya tes, misalkan jabatannya apa, jabatannya admin deh, input. Oke, bisa. Untuk default dia passwordnya 123 ya. Tentunya settingnya password defaultnya 123. Masuk saja ke transaksi. Jika ada customer yang ingin memakai jasa kita, dari ini input transaksi, masukkan nama pelanggannya, misalkan Fadil, nomor teleponnya berapa. Ini untuk memasukkan di data pelanggan 08. Input data berhasil diinput. Misalkan dia ingin jaket polos, misalkan baju bermotif. Oke, bahan produknya apa? Kan yang tadi baju bermotif cuma ada dua bahan.
ada kartun dan kayak tanggal bulannya berapa, misalkan dari sekarang, dan rencananya kapan. Sebelum kita rencana, kita tanyakan dulu ingin membuat berapa baju, misalkan 2, ukurannya apa saja, misalkan S-nya 1, L-nya 1. Nah, itu ini kita bisa memprediksi kapan selesainya, misalkan 30 Juni. Ya, bayar dia hanya DP saja itu. Dan keterangannya apa? Jika ada, tidak ada itu. Foto desain ya. Kalau foto desain dia bisa sendiri atau dari kita. Kalau kita ya, kalau desain dari kita pakai aplikasi untuk edit image, dan kita membuat desainnya, baru bisa pilih gambar. Misalkan dia sudah ada desainnya, misalkan dia pengen yang mana ya, misalkan dia pengen yang ada di sini, misalnya contohnya ingin seperti ini, atau dia bisa, atau kita download dulu desain baju. Misalkan dia pengen desainnya seperti ini, kita download saja dulu. Oke, dan pilih gambar. Jadi kalau tidak ada, dia tidak boleh PNG aja. Save gambar. Oke, sudah ada. Dan sini ya, dia pengen seperti ini. Kalau tidak ada yang, dia bisa mengintip beberapa produk. Kalau udah, kita langsung input aja, input, berhasil di input, di sini akan ada nota pemesanannya. Oke. Jika tadi sudah untuk input transaksi, jika ingin melihat data transaksinya, bisa ke sini. Misalkan yang tadi ya, ke Rusdi, ke Fadil, klik 2 kali dan status masih proses. Oke. Dan untuk melihat data lebih langsung lagi, ke pilih data. Nah, ini yang kita bisa edit. Misalkan ini bisa yang bisa dirubah ini ya. Untuk misalkan kita rubah statusnya, misalkan statusnya sudah selesai, simpan saja, kita update. Dan misalkan saudara Fadil ingin mengambil barangnya dan membayarnya, misalkan dia masih bayar 50.000, ingin melunaskannya jadi 100.000. Oke, bayar, kasih update. Dan jangan lupa setelah saudara Fadil mengambil, kita pilih data lagi, kita ini lagi, kita edit, dan jangan lupa statusnya jadi diambil dan simpan. Oke, itulah alur dari transaksinya. Di sini ada laporan. Di laporan kita bisa melihat data transaksi yang sudah pernah kita jalani, misalkan dari 1 Mei sampai 14 Juni hanya ada 2 ya, tapi juga cuma ada 2 transaksi. Sini bisa lihat semuanya, lunas diambil. Di sini ada lainnya itu ada katalog. Kami mengambil data katalog itu dari data transaksi atau produk-produk yang kami buat. Misalkan tadi ada jaket dan baju bermotif ya, di sini bisa lihat. Jadi customer yang ingin memakai jasa kami bisa mengambil desain-desainnya dari katalog sebelumnya ya, dan bisa jadi referensi. Dan tentang aplikasi, hanya ada versi aplikasinya apa. Oke, seperti itu alur dari aplikasi yang kami buat. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Kami tunggu saran dan kritiknya ya.